Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Masari dengan NIM 0805 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Di video ini, saya akan menjelaskan laporan praktikum dasar-dasar akustik tentang materi target strength. Baiklah, pada slide ini kita akan membahas pengertian dari target strength. Untuk target strength itu sendiri atau biasa disingkat dengan TS merupakan suatu ukuran yang sangat penting dari suatu target yang menggambarkan kemampuan untuk memantulkan suatu gelombang suara yang datang dan juga membenturnya. Dalam video akustik, target tersebut dapat berupa seekor ikan ataupun segerombolan ikan, sebuah kapal selam, dan suatu dasar perairan dan lain sebagainya. Kemudian, menurut Hamburg tahun 1984, target strength atau TS itu merupakan ukuran desibel intensitas suara yang dikembalikan oleh target. Diukur dari jarak standar 1 meter dari pusat akustik suatu target dan relatif terhadap intensitas suara yang mengenai target. Nah, menurut Anaya tahun 1991, target strength itu merupakan salah satu elemen yang penting dalam penggunaan metode akustik. Nah, target strength sendiri secara umum dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor target itu sendiri, yaitu kemudian ada faktor lingkungan dan juga faktor instrumen akustik. Nah, faktor meliputi ukuran anatomi ikan, ini pada ikan, yaitu terdiri dari faktor-faktor. Yang pertama ada ukuran ikan, gelombang renang, tingkah laku atau orientasi ikan, dan juga faktor instrumentasi. Nah, pada gambar ini merupakan target yang berupa kapal selam. Target strength daripada ikan tidak saja merupakan fungsi dari ukurannya, tetapi juga beragam di antara berbagai jenis. Di sini, target atau ikan tersebut memiliki gelombang renang dan juga tidak memiliki gelombang renang. Di samping itu pula tergantung pada orientasi atau arah daripada ikan pada saat gelombang suara membentuk badannya. Menurut TOS tahun 1983, ikan memiliki gelombang renang memiliki nilai target strength-nya itu 10 desibel, lebih tinggi daripada ikan yang tidak memiliki gelombang renang. Selanjutnya mengenai hubungan antara nilai target strength dengan panjang tubuh ikan. Nah, secara umum, nilai target strength ini mewakili ukuran ikan yang terdapat di dalam perairan yang terdeteksi. Nilai target strength mempunyai hubungan yang positif dengan ukuran atau panjang ikan. Untuk spesies yang sama, umumnya itu lebih besar ukuran ikan, maka nilai target strength itu juga semakin besar, dan juga sebaliknya. Nah, dengan ukuran panjang dapat digunakan sebagai faktor skala dalam menentukan densitas dan juga biomassa yang ada di suatu perairan. Kemudian terdapat hubungan target strength terhadap gelombang renang. Semakin besar ukuran ikan, maka akan semakin besar pula ukuran gelombang renangnya. Gelombang renang ini sangat berpengaruh terhadap nilai pantulan dari sinyal akustik, di mana ikan yang memiliki gelombang renang memiliki nilai target strength yang lebih besar daripada ikan yang tidak memiliki gelombang renang. Perubahan nilai target strength ini berdasarkan ukuran gelombang renang yang sejalan dengan perubahan ukuran pada panjang ikan. Selanjutnya, terdapat kriteria ukuran target atau ikan dalam kaitannya dengan sebaran target strength. Nah, untuk sebaran target strength itu sendiri memiliki satuan desibel, di mana kriteria ukuran target yang kecil itu sekitar min 50 sampai dengan min 41 desibel. Sedangkan yang paling besar adalah ukuran sebaran target strength-nya adalah min 26 sampai dengan min 20 desibel. Nah, secara umum, ukuran target strength ikan di laut itu berkisar antara min 20 sampai min 60 desibel. Dan min
dari nilai min 60 desibel itu setara dengan target ikan kecil dengan ukuran panjang sekitar 4 cm. Nah, secara akustik, ikan dan organisme lainnya dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu fish yang dibagi menjadi dua, ada gelembung renang terbuka dan juga ada gelembung renang tertutup. Kemudian ada featherless fish yang tidak memiliki gelembung renang. Nah, untuk nilai target strength untuk ikan gelembung renang terbuka itu memiliki rumusan atau persamaan target strength sama dengan 20 log L dikurang dengan 71,9 desibel. Untuk 71,9 desibel itu merupakan ketentuan dari gelembung renang terbuka. Nah, selanjutnya untuk gelembung renang tertutup itu memiliki persamaan target strength sama dengan 20 log L dikurang dengan 67,5 desibel. Sedangkan untuk featherless fish yang tidak memiliki gelembung renang itu memiliki persamaan target strength sama dengan 20 log L dikurang dengan 80 desibel. Nah, adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan dari hasil pembahasan praktikum ini, yaitu yang pertama, target strength merupakan ukuran desibel intensitas suara yang dikembalikan oleh suatu target, diukur dari jarak standar 1 meter dari pusat akustik suatu target. Kemudian, terdapat hubungan antara tubuh ikan dan juga gelembung pada ikan. Nah, untuk hubungan target strength dengan panjang tubuh ikan itu, nilai target strength mempunyai hubungan yang positif dengan ukuran atau panjang ikan. Untuk spesies yang sama, umumnya semakin besar ukuran ikan, maka akan semakin besar pula nilai target strength yang didapat. Nah, sedangkan untuk hubungan target strength terhadap gelembung renangnya itu memiliki persamaan, sama-sama semakin besar ukuran ikan, maka akan semakin besar pula ukuran gelembung ikannya. Nah, untuk gelembung renang ini dapat berpengaruh terhadap nilai pantulan dari suatu sinyal akustik yang dimiliki saat target strength itu bekerja. Nah, kemudian yang terakhir, secara akustik, ikan dan organisasi laut lainnya itu digolongkan menjadi dua, yaitu basis dan juga featherless fish, di mana featherless fish ini dibagi menjadi dua, yaitu gelembung renang terbuka dan juga gelembung renang tertutup. Sedangkan featherless fish ini tidak memiliki gelembung renang. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai laporan praktik dasar-dasar akustik tentang materi target strength. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.